Terima kasih Bapak Rudiansa. Bisa didengar suara Ibu Ket? Rata, Bu. Oke. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba. Amma ba'du. Yang terhormat fasilitator guru penggerak angkatan ke-7 Ibu Rini Sulimah MPD. Yang kami hormati Bapak Afrizal SPD. Yang kami hormati pemateri Bapak Hendrik Gunawan sekaligus calon guru penggerak angkatan 7 serta Bapak Ibu guru peserta yang berbahagia. Pada hari ini Sabtu tanggal 4 Februari 2023 kita akan mengikuti kegiatan webinar dengan tema budaya positif yang nantinya akan disampaikan oleh pemateri. Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu hadir dalam kegiatan ini. Tentunya saya sebagai kepala sekolah mengapresiasi dan bangga memiliki seorang guru yang bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Mengikuti calon guru penggerak angkatan ke-7. Harapan saya semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar tanpa ada kendala. Dan semoga kita semua juga nantinya akan bisa bergerak, tergerak, dan menggerakkan juga. Baik, akhir kata kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Ibu yang telah memberikan kata sambutannya. Baiklah, untuk selanjutnya kami persilahkan kembali kepada Bapak Afrizal memberikan sambutannya. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini kita semua diberikan kesehatan sehingga kita dapat menghadiri acara diseminasi calon guru penggerak angkatan 7 atas nama Bapak Hendrik Gunawan, SDN 19 Kubu, dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia. Semoga kegiatan diseminasi ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat beliau kita dapat menikmati Islam dengan damai, dengan baik, dan mudah-mudahan juga kita mendapatkan syafaat beliau di akhir nanti. Yang saya hormati Bapak Ibu Rini selaku fasilitator, tadi kata beliau lagi ada kegiatan, mudah-mudahan nanti di pertengahan acara dapat bergabung. Yang saya hormati Ibu Tri Anita, Kepala Sekolah SDN 19 Kubu. Izin Bu, tadi salah sebut nomor sekolahnya. Yang saya hormati Pak Yupihi, selaku Kepala Sekolah SDN 33 Kubu. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN 19 Kubu. Para undangan yang tidak dapatkan saya sebutkan satu persatu, serta yang berbahagia tentunya calon guru penggerak kita, Bapak Hendrik Gunawan. Sehat Pak Hendrik? Alhamdulillah sehat Pak. Nah baik, diseminasi ini artinya penyampaian informasi, penyebarluasan ide tentang budaya positif. Karena diseminasi ini adalah salah satu tugas dari calon guru penggerak, terutama angkatan 7, bagaimana seorang calon guru penggerak ini mampu untuk menyebarluaskan budaya positif di sekolah masing-masing. Harapan saya, Pak Hendrik, itu minimal ada 6 atau 7 budaya positif yang dapat diterapkan di sekolah Pak Hendrik.
Salah satunya tentu Bapak Hendrik nanti dapat menyebarkan luaskan ide itu. Pertama, dapat menyebarkan pemahaman konsep budaya positif sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian juga dapat memotivasi untuk melakukan budaya positif sesuai dengan filosofi KHD, Ki Hajar Dewantara. Kemudian juga nanti saya harapkan di diseminasi ini Pak Hendrik mampu untuk menjelaskan ke teman-teman tentang teori motivasi, teori hukuman, teori penghargaan, dan restitusi. Kemudian juga nanti dapat menjelaskan tentang keyakinan kelas, kemudian tentang kebutuhan dasar manusia, kemudian teori 5 posisi kontrol, kemudian terakhir mungkin teori segitiga restitusi. Nah, saya harapkan itu Pak Hendrik dapat menyebar keluaskan ide itu sehingga kawan-kawan di SDN 19 ini dapat termotivasi untuk terus tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Mudah-mudahan nanti di angkatan 8, 9, nanti ada salah satu juga dari SD 19 yang ikut dalam program guru penggerak ini. Insya Allah ada, Pak. Mungkin kata sambutan ini tidak terlalu panjang karena saya takutnya nanti terputus lagi. Karena memang kalau yang Zoom biasa ini maka dia terbatas. Kecuali yang reguler yang berbayar maka bebas, mau 1 harian pun akan bebas kita berbicara. Pada intinya saya sangat mengapresiasi karena tugas saya selaku PP adalah selalu memberikan motivasi kepada para CGP saya agar mampu untuk menyelesaikan program guru penggerak ini dengan baik. Selamat Pak Hendrik, semoga sukses. Karena nanti setelah ini kita akan lanjut di pendampingan individu 2, Pak Hendrik. Jadwalnya sudah saya bagikan, sudah saya share, dan mendadak juga. Jadi mudah-mudahan semua CGP dapat mengikuti kegiatan dengan baik. Terima kasih Bu Sri Anita yang selalu mensupport kegiatan CGP kami. Penghargaan setingginya Bu Anita, terima kasih banyak bantuannya selama ini. Sukses untuk Bu Anita, sukses untuk kita semua. Saya Hairi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Afrizal SPD selaku pengajar praktik calon guru penggerak angkatan ke-7 yang telah memberikan kata sambutannya. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya yaitu acara yang sudah kita tunggu-tunggu. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa hari ini kita akan mendapatkan ilmu yang luar biasa dari seorang calon penggerak angkatan ke-7. Untuk itu, acara sepenuhnya kami serahkan kepada Bapak Hendrik Gunawan SPD GR. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rudiansyah SPD SD selaku moderator dan MC. Jadi ada 2 jobnya hari ini. Siap. Izin dulu Bapak Ibu sebelum kita lanjut, mohon di belakang nama dikasih SD Bapak Ibu ya. Karena ini kegiatan ini direkam dan nanti akan dipublish di YouTube. Ibu Kokom itu, Kokom SDN 42. Contoh Bapak Jamhir itu udah benar tuh. Jamhir SDN Negeri 9 Rentang, jauh nih. Silahkan Bapak Ibu. Oke, siap Pak Hendrik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa min yudhillu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang terhormat pengajar praktik calon guru penggerak angkatan 7 Bapak Afrizal SPD. Selamat pagi Pak.
Pagi, Yang Pak. yang kami hormati Kepala Sekolah SDN 19 Kubu, Ibu Sri Anita SPD, dan rekan-rekan guru. Ini Pak Afrizal bukan hanya di SDN 19, Pak. Ini ada dari Terentang, ada dari Kota Pontianak ini, Pak, ada dari Sungai Kakap. Nah, jadi berbagai lintas kota dan kabupaten. Kemudian salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di yaumil akhir kelak nanti kita semua akan mendapatkan syafaat darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Sebelumnya saya izin Bapak Ibu melaksanakan kegiatan daring ini bukan berarti saya ini lebih pintar atau lebih menggurui lah daripada Bapak Ibu. Tetapi ini yang telah saya dapatkan selama mengikuti kegiatan calon guru penggerak dari modul 1.1 sampai 1.4. Nah, kemudian kami sebagai calon guru penggerak ini diharuskan untuk melakukan diseminasi, baik itu secara daring maupun secara luring. Nah, sebelumnya saya ingin melaksanakan kegiatan ini secara luring, yaitu secara tatap muka. Tetapi karena beberapa kendala yang tidak bisa saya sebutkan, akhirnya kegiatan ini dapat dilaksanakan secara daring. Tetapi Bapak Ibu, walaupun kita tidak bertemu secara langsung, hanya di tatap muka, saya berharap Bapak Ibu masih semangat untuk mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Siap Pak Yupi? Oh ya, saya lupa. Mohon maaf Pak Yupi. Ini tamu undangan dari SD 33 Kubu nih, kepala sekolah sekaligus rekan saya CGP angkatan 7. Nah, baiklah Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita melaksanakan ice breaking dulu, biar lebih semangat. Nah, ice breakingnya seperti ini Bapak Ibu, sederhana. Jadi, kita menyebutkan hewan, bukan menyebutkan hewan, salah satu hewan. Nanti misalnya contohnya kuda. Jadi di akhir kata kuda itu ada huruf A. Jadi Bapak Ibu akan sambung. Hewan apa setelah kuda huruf A? Nah, contohnya kalau kuda berarti Ayam. 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 Ajem. Anjing. Siap Bapak Ibu. Kalau bisa Bapak Ibu tolong dihidupkan kameranya Bapak Ibu. Biar mukanya lebih bersinar ini di Zoom. Nah, Bapak Ibu silakan. Yang tidak ada kegiatan silakan mengaktifkan kamera. Oke Bapak Ibu, kita mulai ya. Misalnya saya bilang kuda, saya tunjuk Pak Rudi, kuda. Berarti Pak Rudi nyambung. Apa Pak Rudi? Apa? Asu. Asu. Boleh lagi langsung Pak Rudi. Oke Bapak Ibu, kita mulai ya. Saya tunjuk Pak Yuki. Daniel Pak Yuki. Iya? Tunjuk Pak Yuki. Alat saya Daniel. Bisa diulangi Pak? Ayo, tadi Pak Yupi bilang apa Pak Yupi? Landak. Ayo Kak Jamil. Landak. Hewan K. Kak ujungnya.
Sudah. Balik lagi Bu Daniel. Ayo, Kak Jamil. Ya. Hewan dengan huruf K, Kak Jamil. Kucing. Kambing. Kucing. C. Tunjuk lagi Kak Jamil, bebas. Kambing, kelinci, kucing. Halo. Tunjuk salah satu orang. Kak Jamil. Ya, sudah. Ya saya ajak tunjuk Pak Budi. Coba Pak Abdul Jalil. Ya. Kucing. Kenapa? Abdul Kucing. G, huruf D. Hewan D. Bubuk. Ya. Berapa? Ya, Berapa? G. G. G ya. Iya. Gajah. Gajah. Coba tunjuk Pak Abdul Jalil. Ah, ah. Limau. Gajah. Coba Pak Jamhir. Harimau. Harimau. Coba Ibu Kokom. Ibu Kokom. Wajib masak ya? Ular, ular, Ya. ular. Bulan betul. Ini ice breaking ini bisa kita terapkan di sekolah masing-masing Bapak Ibu, di kelas, biar anak itu lebih mengenal jenis-jenis hewan dan juga lebih meningkatkan semangatnya di awal pembelajaran. Pada hari ini izinkan saya untuk searching. Dan Bapak Ibu tolong di off-kan, unmute-kan mikrofonnya. Silakan Bapak Hendrik Gunawan. Ini sinyal Pak Hendrik nampaknya yang kurang. Sudah kelihatan Pak Budi? Oke. Siap. Silakan dilanjut Pak Hendrik. Baiklah Bapak Ibu, kita masuki kegiatan kita yaitu webinar budaya positif, diseminasi membaca calon. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi, dan nilai-nilai kebajikan universal. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori
Artinya menjadi pelajar yang dapat mempertahankan kebudayaan luhur dan identitasnya di tengah era globalisasi saat ini. Selain itu, anak-anak Indonesia juga diharapkan memiliki sikap saling menghargai antar sesama mereka. Nah, kemudian selanjutnya yaitu gotong royong. Gotong royong merupakan salah satu sifat atau karakter bangsa Indonesia. Nah, oleh sebab itu, anak-anak Indonesia pun harus memiliki karakter gotong royong ini. Sama-sama dengan sukarela mengerjakan kegiatan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, ini Bapak Ibu, masih ada ya Bapak Ibu, lupa saya. Sorry. Selanjutnya yaitu kreatif. Nah, pelajar Indonesia juga harus memiliki kemampuan kreativitas yang tinggi. Nah, pelajar yang kreatif ini Bapak Ibu artinya mampu memodifikasi serta menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, original, serta berdampak baik. Elemen dari kreatif ini mampu menghasilkan karya, gagasan, dan tindakan yang original. Selanjutnya, bernalar kritis. Untuk menghadapi era globalisasi pada saat ini, setiap anak ini harus memiliki kemampuan bernalar kritis yang baik. Nah, bernalar kritis ini objektif untuk mengakses atau memproses segala informasi yang mereka terima. Nah, kemudian mandiri. Mandiri artinya seseorang yang bisa bertanggung jawab atas perilaku serta hasil belajarnya sendiri. Nah, selanjutnya yaitu miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, posisi kontrol guru merupakan bagian dari disiplin yang berpihak pada murid. Nah, ini sering dilakukan guru. Nah, di situ ada ilusi guru mengkontrol murid, ada juga ilusi bahwa kritik dan membuat rasa, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, ilusi bahwa semua penguatan positif menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Selanjutnya ini ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, di sini aktif. Nah, disiplin berasal dari kata disiplina, yang ada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Biasanya kan anak-anak itu sering sekali senang jika diberi ancaman atau hukuman.
Maksudnya ini diberi reward, harus memiliki disi reward akan nilai-nilai kebajikan universal. Contohnya nilai-nilai kebajikan universal yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, dan empati, dan yang lainnya Bapak Ibu. Nah, membangun budaya positif sekolah memerlukan kondisi lingkungan yang positif pula. Tujuannya Bapak Ibu di sini agar murid kita ini mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan secara mandiri dan bertanggung jawab. Nah, strategi yang telah dijalankan di sekolah kita yaitu bentuk disiplin. Nah, ada pertanyaan Bapak Ibu, apakah disiplin yang diterapkan di sekolah ini telah sesuai? Apakah disiplin yang telah kita terapkan di sekolah ini dapat berpihak pada murid? Nah, teori disiplin restitusi dari Diane Gosen yang mengkaitkan disiplin dengan kontrol guru dalam menghadapi murid. Dalam menjalankan disiplin di sekolah, untuk mendisiplinkan murid melalui di bawah kontrol guru. Nah, disiplin diterapkan guru untuk membentuk perilaku yang lebih baik dan menumbuhkan tanggung jawab agar murid terbiasa menegakkan disiplin. Nah, guru di sekolah ini menjadi kontrol penegakan disiplin. Sekarang kita menyadari Bapak Ibu bahwa berdasarkan teori disiplin di layar ini tampak jelas bahwa menerapkan disiplin membutuhkan cara yang efektif. Nah, guru hendaknya memahami akan kebutuhan murid sehingga disiplin juga akan dapat dijalankan dengan berpihak pada murid. Kemudian lanjut. Nilai-nilai kebajikan universal. Dua pakar pendidikan dunia, Ki Hajar Dewantara dan Diane Gosen, mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai, kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, fondasinya, nilai-nilai kebajikan tersebut merupakan fondasi kita berperilaku dan merupakan sifat-sifat positif manusia yang menjadi tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dengan mengkaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik, nah motivasi yang timbul dari diri sendiri, akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Contoh nilai kebajikan institusi organisasi. Profil pelajar Pancasila. 1. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bernalar kritis. 4. Berkebinekaan global. 5. Bergotong royong. 6. Kreatif. Nah, kemudian ada 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation IHF. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan bertujuan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Lanjut. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup ini kalau dalam bahasa Sambas ini survival. Nah, ini merupakan kebutuhan yang bersifat psikologi untuk bertahan hidup. Misalnya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Contoh kasus
yang pernah terjadi di sekolah, ini ketika ada anak yang selalu meminta bekal makanan temannya. Nah, setelah diobservasi atau dilakukan pengamatan, diketahui ternyata anak tersebut melakukannya tuh karena lapar. Nah, hal tersebut terjadi karena orang tuanya tidak memberi uang jajan atau bekal. Nah, dengan demikian, kebutuhan dasar yang berusaha dipenuhi oleh anak tersebut ialah untuk bertahan hidup, untuk makan. Nah, dalam istilah lain ini, bertahan hidup ini sandang, pangan, dan papan. Oke, selanjutnya yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Nah, dalam bahasa Sambasagi ini love and belonging. Nah, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima ini termasuk dalam kebutuhan psikologis. Pada umumnya ini anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa ingin diterimanya itu tinggi. Ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya, baik itu lingkungan di sekolah, di rumah, maupun lingkungan sekitarnya. Nah, contohnya seperti kasus ketika seorang anak membuat masalah, biasanya itu untuk mendapat perhatian. Nah, dia melakukan masalah ini agar gurunya itu memperhatikannya. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh anak tersebut yaitu rasa ingin dipedulikan, ingin diterima, menjadi bagian dalam kelompok. Nah, selanjutnya adalah penguasaan. Penguasaan ini kalau dalam bahasa Sambas power atau harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah, ini merupakan kebutuhan pengakuan atas kemampuan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Contoh kasusnya ini, apabila ada anak di sekolah itu merasa dirinya hebat setelah mengganggu temannya. Jadi dia mengganggu temannya itu biar temannya itu punya rasa takut. Dan setelah takut, maka anak tersebut menuruti apa yang diinginkannya. Nah, anak tersebut ini sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan penguasaan. Selanjutnya yaitu kebebasan atau freedom. Kebebasan atau freedom. Nah, di situ ada mandiri, memilih pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, anak-anak dengan kebutuhan freedom ini menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, menyukai hal-hal baru. Untuk selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Hendrik Gunawan SPD GR. Kepada Bapak Hendrik Gunawan, kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator Pak Rudiansyah. Mohon maaf Bapak Ibu, tadi ada kendala karena memakai Zoom yang tidak bayar. Makanya setiap 20 menit atau 10 menit dia akan mati. Nah, kemudian saya sudah daftar yang prabayar dan bisa, alhamdulillah. Semoga lancar sampai selesai nanti Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, kita lanjut. Saya akan share screen. Sebelum itu Bapak Ibu boleh kita salam menanjak dulu Bapak Ibu.
sebagai dokumentasi. Silakan Bapak Ibu aktifkan kamera dulu. Bagi yang berkenan silakan Bapak Ibu. Nah, Pak Esa dari SMA 3, SMA berapa Pak Esa? SMA 3. Oke, siap Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu juga kehadiran seorang fasilitator nih. Fasilitator calon guru penggerak dari angkatan 7, Pak Irwan Wahyudi. Beliau merupakan salah satu fasilitator hebat. Silakan Bapak Ibu aktifkan kamera. Saya akan screenshot. Salam menanjak. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjutkan Bapak Ibu ke materi selanjutnya. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Ya, sudah Pak Hen. Oke, siap. Terima kasih. Kita lanjut sampai ke materi yang nah, ini Bapak Ibu. 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, yang tadi saya sudah jelaskan sampai ke penguasaan. Nah, selanjutnya yaitu kebebasan atau freedom. Nah, anak-anak dengan kebebasan atau freedom ini perlu banyak bergerak, kemudian menyukai hal-hal baru yang menarik dan suka mencoba-coba. Nah, contoh kasus di sekolah Bapak Ibu, anak yang selalu diberikan bekal makanan dengan menu yang sama setiap hari oleh ibunya. Nah, di sekolah dia membuat masalah dengan mengambil paksa bekal milik temannya. Hal tersebut dia lakukan ini mungkin karena ingin mencoba makanan temannya yang beraneka ragam. Maka kebutuhan yang berusaha dipenuhi oleh anak tersebut, kebutuhan akan kebebasan. Nah, selanjutnya kesenangan atau fun. Kebutuhan akan kesenangan ini ialah kebutuhan untuk mencari kesenangan dengan cara bermain dan tertawa. Kebutuhan ini muncul sejak dini, kemudian terus berkembang hingga dewasa. Nah, di sekolah tentunya anak-anak itu kan memiliki kodrat untuk bermain. Nah, mereka suka bermain. Saat mereka bermain inilah, mereka secara tidak langsung mempelajari keterampilan hidup yang penting bagi mereka. Nah, contoh kasus di sekolah ketika ada anak yang senang mengganggu temannya. Nah, anak tersebut merasa jika ekspresi temannya itu kesal, dia menjadi happy, menjadi gembira. Nah, dan terlihat lucu baginya. Nah, maka yang sedang dia penuhi itu kebutuhan kesenangan dirinya. Oke, siap-siap. Layar tampilkan penuh. Oke. Lanjut Bapak Ibu, dari 5 kebutuhan dasar manusia tersebut, saya
ada soal Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu baca dulu. Nanti Bapak Ibu jawab di kolom chat. Kebutuhan dasar apa yang Dinda ini inginkan atau Dinda ini perlukan. Silakan Bapak Ibu baca dulu. Mungkin ada salah satu ingin membantu saya membaca. Pak Rudi, baca Pak Rudi. Siap. Silakan Pak Rudi. Dinda seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani. Gurunya, menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini. Ibu guruku bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan enggak seru jadinya. Nah, menurut Pak Rudi, kebutuhan dasar apa yang ingin Dinda peroleh? Nah, kalau kayaknya kalau dari pertanyaan ini kebutuhan perhatian kayaknya kurang. Perhatian ya. Ini Pak Rudi, saya lihatkan slide-nya dulu. Ini kan ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, dari kebutuhan dasar tersebut yang kasih sayang, sekarang kasih sayang dari doang. Ada yang lain? Pengertian, Pak. Boleh pengertian. Ini Pak, dilihat di sini 5 kebutuhan dasar manusia ini. Misalnya kasih sayang dan kesenangan gitu. Berarti kasih sayang ya. Kita lihat ya Bapak Ibu jawabannya apa. Mampu mengendalikan arah dirinya kayaknya. Nah, yang ingin diperoleh Dinda yaitu kesenangan Bapak Ibu. Karena terlihat dari pertanyaan di sini nih. Aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Berarti dia kan ingin sebenarnya ini bersenandung atau menyanyi di dalam kelas. Karena si Dinda ini membutuhkan kesenangan. Nah, humoris. Harus satu penjelasin. Lanjut ya pertanyaan kedua. Nah, pertanyaan kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal ku pakai jepit rambut baru. Nah, menurut Bapak Ibu, kebutuhan apa yang siapa nih, enggak ada namanya nih, yang dia butuhkan nih? Kalau ini sih seperti ini kayaknya perhatian. Pak bilang perhatian, mungkin ada yang lain? Minta perhatikan. Minta perhatian. Coba kembali lagi. Oke, siap. Ini dihafalkan Bapak Ibu ya. Lupa tadi yang mana. 5 kebutuhan dasar manusia ini. Ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kasih sayang. Nah, pertanyaan satu itu kesenangan. Lanjut pertanyaan kedua dan ketiga. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kasih sayang. Kasih sayang, Ibu Jeraya kasih sayang. Teleponan ke tuh, Mak. Yang lain? Oke, kita kunci kasih sayang dari Ibu Jera. Untuk pertanyaan ketiga, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Dengerin Ibu guru aja. Kebebasan. Kebebasan. Bu Jera lagi kebebasan.
Tenang Bapak Ibu yang aktif nanti akan saya kasih hadiah. Kan bosen tuh pengen mencoba hal baru. Bosen dengar ibunya gitu-gitu. Kayak Jara lah. Jadi kata Bu Jara itu kebebasan. Oke, kita lihat saja Bapak Ibu jawabannya. Pertanyaan kedua itu, Ibu guru tidak menyapaku hari ini, dia perlu rasa sayang dan diterima. Nah, untuk yang pertanyaan ketiga, kebebasan, betul kata Bu Jara. Terima kasih Bu Jara yang sudah menjawab dengan betul dan berani. Kita masuk ke slide berikutnya. Nah, motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, yang pertama motivasi ekstrinsik, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Murid melakukan disiplin karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Nah, kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Nah, murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik yang datang dari luar. Nah, yang sedangkan motivasi intrinsik. Tulis bisukan. Ada tulisan bisukan. Iya. Bu. Ada nggak suara bokep di layarnya? Tunggu ya. Halo. Ada. Halo, ada Bu. Ya, ada. Gimana Bu? Aman Bu? Halo. Ya, halo. Tadi, oh ya, Sip, ada. Rambut Cap udah kedengaran merdu. Nah, sedangkan motivasi intrinsik yang datang dari diri sendiri ini, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan di awal, nilai-nilai kebajikan itu kan seperti toleransi, rasa hormat, mandiri, menghargai, empati, kerjasama, percaya diri, dan komitmen, dan lain-lainnya. Nah, lanjut Bapak Ibu. Nah, ini konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, hukuman, karena kalau murid diberi hukuman terus, dia akan menyakitkan untuk dirinya, membuat dia dendam. Apalagi kalau ibaratnya tuh murid-murid yang udah SMP, SMA, kalau kita beri hukuman terus yang menyakitkan, pasti mereka akan dendam. Bisa saja jika mereka dendam, mereka berbuat kepada kita, berbuat hal-hal yang jahat. Contohnya bisa kayak mengempeskan ban motor gurunya karena dendam, habis itu di dalam kelas. Nah, kemudian murid menjadi takut, murid menjadi merasa terpaksa, murid menyembunyikan kesalahan, dan murid menjadi rendah diri. Nah, tapi kalau murid selalu diberikan penghargaan, ini juga efeknya tidak bagus Bapak Ibu. Nah, ini tidak efektif, dapat merusak hubungan, sifat iri. Nah, jika murid yang satu bisa menjawab, kita kasih hadiah. Akses aktivitas dan konten yang menarik menggunakan add-on Classroom. Jika kita berikan istilahnya penghargaan kepada salah satu murid yang telah berhasil menjawab, ini akan membuat iri murid yang lainnya. Kok aku tidak dapat, gitu kan? Padahal aku ada di dalam kelas. Sedangkan gurunya memberikan penghargaan atau reward itu kepada murid yang bisa menjawab. Nah, kemudian mematikan kreativitas, menghargai dirinya. Nah, lanjut. Ini ada konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, ada konsekuensinya. Kemudian penguatan jangka pendek.
perlu monitoring berkelanjutan, diberi stimulus dan respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, kemudian restitusi. Nah, murid bertanggung jawab panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol dirinya dan orang lain, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, nanti kita akan mempelajari tentang segitiga restitusi. Nah, ini ada konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, pengertian restitusi memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih bus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Memperbaiki. Guru menghukum murid tersebut hormat selama 20 menit. Nah, guru marah dan murid menjadi takut, itu bentuk hukuman. Sedangkan konsekuensi, guru memberikan konsel dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru, kemudian kalau sedangkan segitiga restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya, murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, jadi yang gagal itu hukuman, sedangkan yang kemudian kalau verbal ini dengan ucapan. Nah, dan selalu menggunakan sistem untuk menekan peserta didik. Nah, jadi guru ini menekan peserta didik sampai peserta didik itu merasa bersalah dan mengakui kesalahannya. Nah, sedangkan posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah, nah, posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut dan akan membuat peserta didik merasa buruk tentang diri mereka, tidak berharga, dan mengecewakan orang yang disayanginya. Kemudian posisi kontrol guru sebagai teman. Nah, pada posisi ini guru tidak akan menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol atau istilahnya mengontrol peserta didik melalui pendekatan persuasi. Nah, kemudian posisi guru sebagai pemantau. Maksudnya di sini Bapak Ibu, guru bertanggung jawab mengawasi atas perilaku peserta didik di sekolah. Kemudian posisi kontrol guru sebagai manajer. Ini merupakan posisi kontrol yang harus kita miliki Bapak Ibu. Di sini guru akan berbuat di mana posisi inilah akhirnya Bapak Ibu posisi manajer ini dapat menciptakan lingkungan budaya di sekolah yang positif, aman, dan nyaman. Nah, kemudian ada pertanyaan,
posisi kontrol apa sudah terapkan di sekolah? Boleh salah satu Bapak Ibu untuk menjawab ini. Atau tulis di kolom komentar pun boleh. Silahkan, posisi kontrol apa yang kita sudah terapkan? Tadi kan ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Oke, Bu Lira menjawab posisinya sebagai teman. Silahkan Bapak Ibu. Posisi sebagai pemantau. Kalau Bu Sri Anita posisi sebagai pemantau. Pemantau. Karena image guru yang disenangi itu biasa sering kita junjung ya Pak Hendrik. Oh iya, siap. Image guru yang kita senangi sebagai teman berarti ya? Guru favorit, guru yang disenangi. Iya, betul. Ini banyak sebagai teman, sebagai manajer. Tadi Bu Lira sudah menjawab sebagai teman. Coba Bu Yosi sebagai manajer, Bu. Mungkin Bu Yosi ini tingkatannya sudah seperti kepala sekolah. Silakan Bu Yosi sebagai manajer. Bu Yosi. Ada jawaban yang lain Bapak Ibu? Coba Bu Sri Anita tadi sebagai pemantau. Gimana Bu? Sebagai pemantau anak-anak, kalau kita lepas bebas, tidak kita pantau, kadang anak-anak kebablasan. Pemantau di sini bukan hanya sebagai kita pantau aja, tetapi juga diberi itu pendamping. Oh, berarti pendampingan dan turut mengawasi ya Bu ya? Iya. Selalu mengawasi peserta didik di sekolah. Iya. Ya, terima kasih Bu Sri Anita. Oke, lanjut Bapak Ibu. Nah, di sini ada kasus contoh penerapan 5 posisi kontrol. Nah, kasusnya itu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, jika guru sebagai penghukum, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Kalau sebagai pembuat rasa bersalah, berapa kali Pak Guru harus memberitahu kamu? Pak Guru kecewa sama kamu. Ini jadi dengan kalimat penekanan Pak Guru kecewa ini kan membuat peserta didik merasa bersalah. Kemudian kalau sebagai teman, ayolah yang tertib, buat Pak Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Nah, walaupun Pak Gurunya menyalahkan, tapi Pak Gurunya tetap meminta peserta didik itu tidak mengulangi kesalahannya lagi dan berperilaku tertib, dan meminta guru tersebut membuat bangga guru. Sedangkan posisi pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Sedangkan kalau manajer, ayolah kamu tahu kesalahanmu. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini. Nah. Lanjut Bapak Ibu. Sini ada soal Bapak Ibu. Posisi kontrol apakah aku? Nah. Silakan Bapak Ibu ketik dulu di chat. Misalnya nomor 1 penghukum, tapi tidak usah dikirim dulu Bapak Ibu, karena akan ada 5 pertanyaan.
Nah, kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Jadi Bapak Ibu chat dulu nomor 1, tapi tidak usah dikirim dulu. Nah, ini saya kecewa sekali dengan kamu. Menurut Bapak Ibu, posisi kontrol apa? Nah, ini bagi Bapak Ibu, Bu Yud dulu di HP-nya, tapi jangan dikirim dulu. Misal nomor 1 pembuat rasa bersalah, nanti akan ada pertanyaan selanjutnya. Nah, jadi jika Bapak Ibu betul semua, nanti akan mendapatkan hadiah atau reward dari saya Bapak Ibu. Tapi yang paling cepat ya Bapak Ibu ya, nanti akan saya arahkan kapan untuk mengirim chatnya. Silakan Bapak Ibu tulis dulu di chat, nanti akan dikirim. Jangan dijawab dulu Bu Lira. Ketik dulu. Ketik dulu Bu Lira. Nanti baru jawab. Nanti kita kirim jawabannya sama-sama. Langsung 5 jawaban. Ini udah ada ini nih. Bocoran nih nomor 1 pembuat rasa bersalah. Nah, kita lanjut soal nomor 2. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Bapak Ibu ketik dulu, jangan dikirim. Oh, tak tahu, Bang. Izin untuk Bu Yosi, Bu Lira, dan Pak Irwan jangan ikut menjawab ya. Karena beliau ini ikut guru penggerak juga. Dan Pak Irwan ini salah satu Udah nulis jawaban loh Pak. Saya hapus lah Pak, nggak jadi Pak. Bapak dulu ya. Ya Bapak Ibu, nomor 2 kita lanjut ke nomor 3. Apa rencanamu untuk memperbaiki masalah ini? Silakan Bapak Ibu ketik jawabannya. Ulangi sekali lagi Pak Hen. Apa rencanamu untuk memperbaiki masalah ini? Kan tadi ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, habis itu pemantau, dan manajer. Ada 5. Sudah Bapak Ibu, kita lanjut pertanyaan ke demi Bapak Ibu ya. Nah, ini ada yang nanya lagi, lupa apa kontrolnya. Silvi, diulang lagi ya Bu ya. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sudah Bapak Ibu, kita lanjut pertanyaan terakhir. Ayo Bu Jera. Pertanyaan nomor 3 tadi apa? Oke, diulang lagi dari awal ya, dari awal nih. Nih dari awal 1. Ini pertanyaan nomor 1. Jawabannya tadi pembuat rasa bersalah. Tadi udah dibocorkan oleh ibu-ibu guru penggerak. Padahal udah jawab itu. Nomor 2, kamu tidak pernah benar melakukannya.
Ibu co-host tolong dimatikan dulu. Bu Yosi ini enggak usah dijawab, Bu. Bu Yosi, guru penggerak ini enggak boleh dijawab dulu. Maaf Pak Hendrik. Ya. Udah ketahuan dah jawabannya. Nah, ini pertanyaan nomor 2 Bapak Ibu. Kamu tidak pernah melakukannya. Pertanyaan nomor 3, apa rencanamu untuk memperbaiki masalah ini? Nah, lanjut. Pertanyaan keempat, ayolah kamu lakukan demi Bapak, Ibu ya. Lanjut, nomor 5. Lanjut, nomor 5. Kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan PR. Sudah Bapak Ibu? Lupa lagi hand. Oke. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Siap, kita hitung sampai 5, langsung Bapak Ibu kirim ya chatnya. 1, 3, 2, 1. 2, 3, dah ada yang jawab dah. Pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Pembuat rasa bersalah, penghukum, pemantau, manajer. Silakan jawab Bapak Ibu. Di sini kita langsung lihat Saya jawabannya. di bawah Jahara. Tapi Bu Jara tidak menjawab 1 tuh, nomor 4. Silakan Bapak Ibu. Masih ada yang belum menjawab nih. Waktu tinggal 3 detik. Ibu-ibu guru penggerak boleh ikut jawab. Tapi tidak masuk hitungan. Tidak dicatat Pak Hendrik. Oh siap. Nah, kita bahas ya. Terima kasih Bu Lira. Kita bahas saja Bapak Ibu. Minta tolong co-host untuk melihat jawaban dari peserta. Siap. Nomor 1, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu penghukum. 1 penghukum. Sudah ada yang betul nggak tuh? Coba lihat. Tidak ada yang salah dah. Penghukum nomor 1. Nomor 1 tidak ada yang betul. Tidak ada yang betul. Ya. Nomor 2 itu pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah. Oke, tidak ada lagi. Saiful Jamil 2. Pembuat rasa bersalah. Betul, ini enggak apa-apa. Oke, Kak Saiful Jamil 1 poin. Kita lanjut. Nomor 3. Apa rencanamu untuk memperbaiki masalah ini? Yaitu posisi sebagai manajer. 3 manajer. Pak Jamhir betul. Kak Saiful Jamil betul 2. Ibu Rina juga betul. Bu Silvi betul. Pak Rudi betul 1. Oke, yang masih betul ini Kak Saiful Jamil. Sudah 2. Yang lain masih manajer 1. Rina Silvi. Oke, kita lanjut lagi. Ayolah kamu lakukan demi Bapak, Ibu ya. Posisinya sebagai teman.
Pak Jamhir betul. 2. Pak teman. Kak Saiful Jamil salah. Pak Rudi betul 2. Bu Rinanti betul 2. Pak Jamhir. Pak Jamhir berarti Pak Jamhir, Kak Saiful Jamil sama Pak Rudi. 2. Oke. Kita lanjut pertanyaan terakhir. Kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan PR. Ini posisinya sebagai teman. Pak Jamhir salah. Salah. Nomor 4 ya? Nomor 5 sekarang. Iya, nomor 5 ya. Oh iya betul, nomor 5. Nomor 5 sebagai oh ini salah nih Bapak Ibu jawabannya nih. Nomor 5 itu nomor 5 seharusnya pemantau. Salah Bapak Ibu, maaf. Nomor 5 jawabannya pemantau. Pemantau. Tidak ada yang betul. Ini Bu Rina betul. 2. Berarti yang jawab 2 betul ada 1, 2, 3. Oh Bu Rina 3. Siap Bu Rina yang jadi dapat hadiahnya. Kasih tepuk tangan Bapak Ibu. Bu Rina dari SD ya, Bu Rina. melalui JNT Bu Rina ke Kubu. COD. Siap. Lanjut Bapak Ibu. Nah, di sini ada mengapa keyakinan kelas. Ada yang bisa bantu jawab? Coba Bu Guru Penggerak. Bu Lira. Oke, siapa? Mengapa keyakinan kelas, Bu? Mengapa bukan peraturan kelas? Silakan, Bu. Kalau menurut saya, kalau peraturan itu hanya dari satu pihak saja yang menentukan. Misalnya guru sebagai pemberi aturan atau sekolah sebagai pemberi aturan yang kita sebut dengan peraturan. Nah, itu harus kata kutip ditaati oleh murid. Dan itu kita tidak bisa melihat keadaan anak, misalnya wajib memakai sepatu, itu kan peraturan. Kita tidak melihat kondisi anak, apakah anak itu punya sepatu atau tidak, atau kakinya sedang sakit. Nah, kalau keyakinan kelas itu sebuah keyakinan yang kita bangun sama-sama antara guru dan murid ataupun antara sekolah sama murid yang benar-benar kita susun bersama, kita sesuaikan dengan keadaan kita. Keyakinan kelas ini mungkin dari keyakinan kelas saya, kondisi kita yang berbeda, mungkin kondisi lingkungan, kondisi ekonomi, banyak kondisi sebenarnya yang menentukan. Dan sebenarnya keyakinan itu lebih ke hati mereka benar dan itu ada manfaatnya gitu Pak. Oke, terima kasih. Dibuat secara dibuat oleh gurunya. Nah, kalau keyakinan kelas ini dirembukan secara bersama Bapak Ibu. Jadi ada pengertiannya Bapak Ibu di sini. Nah, pembentukan keyakinan kelas, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja. Nah, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Dan kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Nah, biasa ini berupa pernyataan-pernyataan positif. Nah, yang nomor 3 nih, dibuat dalam bentuk positif. Jadi, contohnya kalau peraturan kelas tidak boleh membuang sampah sembarangan di kelas. Nah, untuk keyakinan kelas, biasanya itu buanglah sampah pada tempatnya. Jadi, untuk keyakinan kelas ini, kata-katanya atau bentuknya lebih positif, yang tidak ada negatifnya. Sama seperti tidak boleh mengobrol di dalam kelas. Nah, bisa kita
dibuat dalam keyakinan kelas itu menghargai pendapat orang. Ya, Bu. Kalau peraturannya apa tadi, Pak? Contohnya ini, apa namanya? Tidak boleh mengobrol di dalam kelas. Nah, kalau keyakinan kelasnya itu seperti apa? Menghargai orang lain mungkin? Ya, menghargai orang lain atau fokus di dalam kelas saat jam pelajaran. Terima kasih kepada Bu Lira. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Artinya mengikuti kondisi dari siswa atau sekolah masing-masing. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Artinya kalau masing-masing mencurahkan pendapatnya tentang keyakinan kelas yang akan dibuat. Nah, kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, di sini kegiatan membuat keyakinan kelas 6 di SDN 19 Kubu, Bapak Ibu. Guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Nah, sebelumnya itu berdiskusi tentang peraturan, kemudian merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Nah, selanjutnya menempelkan keyakinan di kelas. Nah, untuk pada saat ini membuat keyakinan di kelas saya pada saat itu dilakukan secara secara menyenangkan dengan melakukan games atau permainan. Kemudian lanjut ini ada keyakinan kelas 6 SDN 19 Kubu yang telah dibuat atau dirembukkan secara bersama. Di sini ada bekerja sama menjaga kebersihan kelas, saling peduli, menghargai dan membantu, mengerjakan tugas tepat waktu, menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya, kemudian tepat waktu dan aktif di kelas. Bapak Ibu, setelah ini mungkin Bapak Ibu sudah membuat peraturan kelasnya masing-masing. Nah, tapi Bapak Ibu bisa menjadi keyakinan kelas dengan cara membuang atau mengganti kalimat-kalimat yang negatif itu menjadi kalimat positif. Ini segitiga restitusi, Bapak Ibu. Nah, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Tadi kan sebelumnya itu ada yang gagal itu. Ada hukuman, kemudian ada nah yang berhasil itu kan konsekuensi dan segitiga restitusi. Nah, di sini segitiga restitusi yang pertama menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Nanti ini contohnya Bapak Ibu, menstabilkan identitas berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, contoh kata-katanya yaitu atau contoh kalimatnya, berbuat salah itu wajar. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan. Bapak Ibu tidak bermaksud mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contoh kalimatnya, kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu.
kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas yang telah kita buat nih. Contohnya berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, secara yang timbul dari dalam diri. Nah, contohnya kalimatnya, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa kondisi kelas yang menjadi kelas impian kamu? Kamu ingin menjadi siswa yang seperti apa? Nah, kemudian ini ada contoh segitiga restitusi yang telah saya lakukan bersama salah satu murid di kelas 5. Pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Suaranya enggak kedengaran, Pak. Iya. Enggak kedengaran ya, Bu Dira ya? Enggak ada. Videonya sih jalan. Bapak Ibu mungkin ada kendala ini Bapak Ibu. Yang terpenting di dalam segitiga restitusi yang seperti saya buat itu bersama murid. Yang terpenting di dalam video ini Bapak Ibu, yang pertama ada menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan murid tersebut yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas yang telah dia langgar. Nah Bapak Ibu, ini kesimpulannya Bapak Ibu. Dengan adanya budaya positif sekolah yang aman, nyaman, dan bermakna, membantu peserta didik untuk mewujudkan merdeka belajar sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dimulai dari melihat diri sendiri dan kemudian orang lain dengan melihat nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang telah dibuat atau disepakati bersama. Selain itu, pendidik bisa menempatkan kontrol sebagai manajer untuk memberi kesempatan kepada murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid dalam menemukan solusi atas permasalahannya melalui nilai dan peran guru. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini akan ada selanjutnya ini akan ada kuisis Bapak Ibu. Nah, nanti bagi Bapak Ibu yang berhasil mendapatkan juara 1 sampai 3 akan mendapatkan door prize dari saya Bapak Ibu. Siap. Saya kirim kuisisnya dulu. Yes. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Tapi kalau tidak ada sih, alhamdulillah Bapak Ibu. Kasih ke gitu. Oke, kita main kuis belum? Bapak Ibu tahu kan kuis?
Nah, itu linknya Bapak Ibu. Bapak Ibu masuk. Sudah masuk Bapak Ibu? Untuk Bapak Ibu yang guru penggerak, dimohon untuk tidak ikut menjawab Bapak Ibu ya. Mana linknya? Betul semua. Linknya belum ada. Linknya di mana, Pak? Itu tadi di chat. Ada. Belum ada. Belum ada, Pak. Jangan dikirim chat WA kali. Ada Pak Budi di ini nih. Chat. Belum ada kan? Belum di chat Zoom ini belum ada. Oke, itu baru ada. Sudah ya. Ini untuk kodenya Bapak Ibu 868577. Sudah Bapak Ibu? Oke, siap. Lama. Berputar-putar. Mata pun berputar ngikut. Sudah makan, masih ngantuk. Sudah Bapak Ibu? Masih berputar, Pak Siap, Hen. siap, siap. Bu Piaran dari SD 11 Kubu. Sudah ada satu peserta Bapak Ibu, silakan.
Mana Bio? Yang di rumah Bio. Namanya. Ayo Bapak Ibu, baru satu nih Tiara, Ibu Tiara. Gantian Bu masuknya. Lama amat loadingnya. Sampai asar nih Pak Heri. Sampai asar. Ada dua nih. 1, 2, 3 ini siapa nih? Oh, ini bahaya ini 1, 2, 3 nih. Siapa 1, 2, 3 itu? Kalau nggak ditulis nama nih, kalau juara nih dibatalkan nih Bapak Ibu. Ibu Yosi nggak boleh ikut Bu. Ya ampun. Ada apa dengan 4 peserta ini? Lima, Pak Jamhir sudah masuk. Dari SDN 19 Kubu ini belum ada nih. Masih berputar-putar. Aduh. Bu Silviani sudah masuk. Sudah 6. Ibu Sri Anita sudah. Ya Bapak Ibu, Bu Maisum, Bu Junita, Bu Winanti, Bu Era Mati. Nih Kak Saiful Jamil kok belum masuk nih. Masuk Abul. Belum. Ayo. Masih muter-muter. Ibu Penny boleh ikut jawab Bu. Wah ini ya 1, 2, 3 bintang ini. Kemungkinan suami itu bahaya nih. Parah nih. Salam. Silakan keluar. Silakan. Bu Siti Humairah juga boleh ikut Bu. Ini ada tugas sekolah Pak. Boleh Pak? Masih belum. Tunggu sebentar lagi selesai. Oh, masuk dulu. Nah, apa enggak mau masuk Mas? 868577 siapa nih? 1 11 nih. Ini udah juga ya? Ayo Pak Rudi. Masuk kode.
Nggak bisa masuk nih Pahen. Tuh, gak nampaknya. Saya tuh. Zong nggak nampaknya. Siapa rekannya? Anda kurang beruntung katanya keluar. Kak, duduk lah. Coba Pak Budi pakai kolom link terbaru Pak Budi. Ada di kolom chat. Atau kirim ke WA linknya. Pakai HP juga bisa. Bizis. Hampir lagi Mas. Bu, nanti Rifa ini sudah masuk, Rifiani. Sudah 12 nih. Keluar dulu. Situ. Kita tunggu 3 menit Buka lagi chat. Ada link. Sudah masuk. Ada nih? Ada lu bilang kan? Jangan salah. Apa muter-muter kayak gue? Keluar dulu. Nah, keluar dulu Ram. Terus buka chat yang link paling bawah ada Pahen kirim baru lagi. Tadi saya masuk situ baru bisa. Ini baru mau masuk nih. Sudah masuk tadi. Sudah masuk ke Pahen. Ini baru Atas, Oh, dia muter-muter lagi sih. Anak muter. Sudah masuk itu Bu Zahara, Ibu Siti Humairah, Rinarti, Ibu Silvi, Pak Jambi, Ibu Kep, Sek, Ibu Feni Nurdiani, Ibu Yosi, Ibu Fiara, Ibu Sri Anita, saking banyaknya sampai 2 ini. Biar enggak zong Om. Biar enggak zong. Yang 1, 2, 3 itu. 1, 2, 3 itu siapa tuh 2? 2 menit lagi Bapak Ibu. Kita mulai. Iya. No. Terus dia bukan? Dani. Oi. Oh, tak tahu, Bang. Tahu Bapak Ibu? Mau mulai kah? Belum? Kita lanjut saja Pak. Sudah berapa orang? Nah, ya. Kita mulai saya. Mulai. Atau ada yang masih mau ditunggu nih? Gimana Pak Budi? Bawa acara. Kita lanjut aja Pak.
Iya. Untung lah ini tak canang. Ya. Siap semua? Bapak Ibu udah siap? Are you ready? Yes. Gimana gamenya nih? Kok begini tampilannya? Oke, kita mulai Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Kamu nakal. Oke, mulai Bapak Ibu. Ya, saling menyusul Pak Jamhir. Oke, banyak yang betul. Wow, kalau cepat ya. Oke, Ibu Penny betul 2 sudah. Ibu Ria betul 2 juga. Bu Jahara betul 2. Siap, SDN 19 Tubuh. Pak Rudi betul 2. Budaya positif merupakan aplikasi dari nilai-nilai. Sulfiani betul 2. Ibu Penny betul 3. Ibu Rinarti betul 3. Pak Rudiansyah betul 3. Bu Rina betul 4. Sulfi betul 3. Masih memimpin Bu Rina, Bu Silvi dan Bu Penny. Salah. Bu Rina betul 5. Alah, salah penyuruh. Termasuk langkah segitiga, memberikan kursi, menghukum. Posisi 1 masih Bu Rina. Yang tidak manusia. Bu Sri Anita menyusul. Pak Rudiansyah menyusul lagi. Yang bukan itu adalah penyuruh. Bu Rina masih memimpin. Ada berapa guru? Posisi kontrol guru ada 5. Bu Jahara naik ke peringkat 3. Kamu nakal suka mengganggu Tuhan. Nanti Bapak hukum ya. Posisi kontrol ini di atas adalah Pak Rudiansyah naik posisi 2. Dikejar lagi Anita. ya adalah kebutuhan dasar adalah bertahan hidup. Pak Rudi naik posisi 2. Di bawahnya ada topik pajak Pancasila kecuali gotong royong kreatif mandiri bertanggung jawab. Bu Rina dan Pak Rudi lagi bersaing. Capai oleh seorang guru pada posisi manajer. Oh, 7. Pak Rudi sudah 10 soal. 10. Bu Rina sudah selesai. Calon guru penggerak angkatan berapa Pak Hendrik Gunawan? Berapa langkah yang ditempuh untuk merangkap segitiga? Langkah 3. Sementara Bu Rina di posisi 1, Pak Rudi di posisi 2. Dikejar Bu Jahara
naik ke posisi 2. Langkah ditempuh untuk menerapkan segitiga institusi. Oh. Si Anita sudah selesai. Yang termasuk langkah segitiga Sudah restitusi. selesai. Selesai. Saya udah selesai. Si Humaira juga sudah selesai. Masih di posisi pertama Bu Rina, Bu Jahara posisi kedua, Pak Rudi posisi. Udah habis waktu ke? Belum, masih ada. Kok timbul kayak gini sih? Masih bisa dikejar ini. Pak Jamil terus mengejar dan berada di posisi keempat. Kenapa aku kayak gini nih? Macam mana mau kembali nih Pak Hen? Biarkan dulu enggak apa-apa Bu Jara. Atau dikeluarkan dulu enggak apa-apa. Langsung keluar. Finish. Kan belum selesai. Udah, Bu Jara udah selesai posisi kedua. Sementara masih di posisi kedua. Oh, tidak bisa diperbaiki yang salah tadi. Enggak bisa lah. Masih menunggu yang lain belum selesai ini. Sementara Pak Rudi ranking ketiga. Ayo, siapa yang bisa mengejar? Bu Silvi mengejar. Oh, ini 8,577 nih bahaya nih. 1, 2, 3 ini. Oh, masih 1, 2, 3 tidak ada namanya di blacklist. Bu Silvia ini masih belum selesai. Kemungkinan masih bisa berada di posisi 1. Bu Silvi jangan ngechat Pak Hen ya. Oke, waktu habis. Belum habis, masih Bu Silvian ini. Ayo. Ayo Bu Silvian ini. Dikit lagi. 15 soal, salah 1, itu 14. Oke, Bu Silviani berada di posisi keempat. Bapak Ibu, jadi yang peringkat 5 besar itu, peringkat pertama Bu Linarti Riviani dari SDN 33 Kubu. Kemudian peringkat kedua untuk Jahara SDN 19 Kubu. Peringkat ketiga Bapak Rudiansyah dari SDN 19 Kubu. Kemudian peringkat 4 Bu Silviani dan peringkat 5 Ibu Zaidatul Mubarakah. Selamat kepada Bu Rinati Pak Rudiansyah. Kota dari saya. Dapatkan kota gratis selama 1 tahun. Kota gratis selama 1 bulan. Alhamdulillah. Oke. Buke peringkat 4 tuh Pak Hen. Ya? Buke peringkat 4 tuh. Peringkat 4 tidak dapat Bu. Gue refresh lagi. Klik hero to refresh ranking. Oke Bapak Ibu. Jadi yang
Suara ini Bu Winarti, kemudian Bu Jahara, dan Pak Rudiansyah. Nah, nanti hadiahnya itu akan saya kirim voucher kuota unlimited selama 1 minat. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Saya mohon maaf selama kegiatan banyak melakukan kesalahan, baik tadi Zoom-nya terputus maupun jika ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke Pak Rudi. Baik, terima kasih kepada Bapak Henry Gunawan SPDGR selaku calon guru penggerak angkatan 7. Materi yang Bapak sampaikan sangat luar biasa, bisa menjadi motivasi dan inspirasi buat kami semua para dewan guru. Baik, pada akhirnya kita sampai juga ke penghujung acara, walaupun dengan berbagai macam kendala yang sudah kita hadapi tadi. Terima kasih kepada semua rekan-rekan guru yang sudah bergabung di Zoom ini, tentunya di acara diseminasi budaya positif. Juga terima kasih kepada Bapak Hendrik Gunawan selaku pemateri pada acara kita hari ini. Terima kasih sekali lagi. Foto dulu, akhirnya saya pamit undur diri. Oke, sebelumnya kita foto-foto dulu ya. Silakan dihidupkan videonya dulu. Kita foto-foto bersama dulu. Izin Bapak Ibu. Silakan Pak Hen. Di screenshot, silakan menghidupkan kameranya dulu Bapak Ibu. Ya. Yang berkenan kameranya semua. Untuk dokumentasi. Oke. Ibu Fiara, oke. Kak Saiful, oke, sip. Terus Ibu Era, Pak Jamhir, Bu Maisum, Bu Lira, siap. Bapak. Oke. Pak Irwan, Bu Penny Nurdiani, dan Ibu Zaidatul Mubarakah. Silakan dihidupkan. 1, 2, literasi 3. Sip. Terima kasih. Oke, terima kasih sekali lagi akhirnya. Saya Rudiansyah pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian semuanya mewakili seluruh teman-teman yang bertugas. Saya Rudiansyah, selamat siang dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Izin live.